Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pecinta Al-Quran. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ia adalah orang keenam yang masuk Islam. Abdullah juga termasuk salah satu orang yang dijamin masuk surga. Nabi Muhammad sering memujinya karena kemampuan Abdullah dalam membaca dan memahami Al-Quran yang melampaui para sahabat lainnya. Sebelum masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud menghabiskan masa remajanya sebagai pelayan Uqbah bin Abu Mu'aid. Dia bertugas untuk menggembala kambing milik tuannya setiap hari. Abdullah bin Mas'ud menjalaninya dengan hati yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Saatnya berangkat ke padang rumput. Aku akan mencari rumput untuk kalian. Abdullah bin Mas'ud menjaga kambing sambil berteduh di bawah pohon kurma. Matanya selalu awas, tidak pernah lengah sekalipun. Keadaan aman. Aku bisa istirahat sejenak. Namun, tiba-tiba saja sudut matanya menangkap bayangan dua orang yang berjalan terburu-buru ke arah para kambingnya. Siapa ya mereka? Ada apa mereka kemari? Ternyata mereka adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang hendak bepergian. Nak, apakah kamu bisa memberi kami segelas susu? Maaf, saya hanyalah pelayan dan tidak berhak memberikan susu kambing ini. Nabi Muhammad dan Abu Bakar terkejut dengan kejujurannya. Padahal Abdullah bisa saja memberi susu itu karena tuannya tidak akan tahu. Apakah kamu punya kambing betina yang mandul? Ada? Atas izin Allah, kambing itu mengeluarkan susu yang banyak setelah Nabi mengusap tubuhnya. Abdullah bin Mas'ud pun takjub dan bertanya tentang keajaiban yang dilihatnya. Nabi pun memberitahukan tentang mukjizatnya sebagai nabi. Setelah melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi, Abdullah pun memutuskan untuk masuk Islam. Selama berhari-hari, Abdullah bin Mas'ud merasakan bahagia yang tidak pernah dialaminya. Ia ingin belajar tentang Islam lebih jauh lagi. Mohon terima saya sebagai pelayanmu, wahai Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Nabi menerimanya karena melihat kemuliaan dalam diri Abdullah bin Mas'ud. Sejak saat itu, Abdullah bin Mas'ud selalu menemani Nabi Muhammad sambil membawakan keperluannya. Jika Nabi Muhammad hendak tidur, maka Abdullah membentangkan tikar. Ketika Nabi hendak bepergian, ia menyiapkan perbekalannya. Bahkan, Abdullah bin Mas'ud pernah dianggap sebagai keluarga Nabi karena terlalu sering mendampinginya. Abdullah bin Mas'ud menjadi pribadi yang lebih baik setelah tinggal dengan Nabi Muhammad. Dari yang sebelumnya takut dan menunduk malu di hadapan kaum Quraisy menjadi tegap dan berani saat melewati mereka. Bahkan, Abdullah bin Mas'ud pernah membacakan Al-Quran di samping Ka'bah, sebuah keberanian yang tak dimiliki sahabat manapun. Saat itu, Abdullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba, seseorang bertanya, "Adakah yang bisa membacakan Al-Quran di hadapan orang Quraisy?" Tentu saja ada, dan itu aku. Para sahabat melarangnya karena Abdullah tidak memiliki sosok yang bisa melindunginya. Pada saat itu, orang Quraisy selalu menindas orang berkedudukan rendah yang ketahuan masuk Islam. Meskipun dilarang, Abdullah bin Mas'ud tetap ingin membacakan ayat Al-Quran di depan Ka'bah yang penuh dengan orang Quraisy. Allah akan melindungiku. Abdullah membacakan surah Ar-Rahman di samping makam Ibrahim. Orang Quraisy segera mendatangi dan memukulnya. "Beraninya kau menyerukan ajaran Muhammad di sini, padahal kau hanya orang rendahan."
Abdullah bin Mas'ud kembali ke tempat para sahabat dengan tubuh penuh lebam dan berdarah. Mereka pun bergegas merawatnya. Inilah alasan kami melarangmu. Aku akan melakukannya lagi jika kalian mau. Sungguh, musuh Allah kini semakin kecil di mataku. Setelah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Mas'ud semakin giat belajar Al-Quran. Setiap kali ada ayat yang turun, ia menghafalnya lalu memahami isi dan alasan turunnya. Abdullah bin Mas'ud juga membacakan seluruh hafalannya setiap tahun kepada Nabi Muhammad. Begitulah cara Abdullah menjaga kemuliaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Pada suatu sore, Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Suara itu terdengar oleh dua sahabat Nabi yang lewat samping rumahnya. Masya Allah, suaranya sungguh merdu. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa suara Abdullah seperti suara saat ayat Al-Quran turun. Benar sekali, Nabi Muhammad sering menjadikan Abdullah sebagai contoh. Seperti hari itu ketika para sahabat bertanya, Jika engkau sedang pergi, kemana kami harus belajar, wahai Nabi? Berpegang teguhlah pada apa yang diajarkan Abdullah bin Mas'ud. Semenjak itu, para sahabat sering belajar Al-Quran dari Abdullah. Ilmu Abdullah terus-menerus bertambah, hingga suatu ketika Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai khalifah. Aku amanahkan engkau untuk menjadi hakim dan penanggung jawab keuangan di Kufah, wahai Abdullah. Masya Allah, semoga Allah selalu membantuku dalam hal ini. Khalifah Umar memberikan jabatan itu kepada Abdullah bin Mas'ud bukan tanpa alasan. Ia percaya dengan kemampuan Abdullah memahami hukum Islam. Abdullah bin Mas'ud memahami Islam lebih baik daripada orang lain. Ia yakin Abdullah bin Mas'ud akan menjalankan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bertahun-tahun berikutnya, Abdullah mengemban tugas mulia itu dengan sangat baik. Dia mengabdikan seluruh hidupnya demi masyarakat. Hal ini membuat para sahabat heran. Pada satu kesempatan, Khalifah Utsman pernah bertanya, Sebenarnya apa yang kau cari di dunia ini? Ampunan, Kau tidak ingin meninggalkan harta benda untuk anak cucumu? aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam, maka tidak akan pernah tertimpa kefakiran selamanya. Oleh karena itu, aku membiasakan anak cucuku untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Abdullah bin Mas'ud wafat pada 32 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi.